Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang lembar MSDS. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Syawal Aldafa dengan NIM 4311422037. Perkenalkan, saya Putri Lestari dengan NIM 4311422038. Perkenalkan, saya Tanisa Aziza dengan NIM 4311422013. Perkenalkan, nama saya Fania Nanta Widitamaka dengan NIM 4311422020. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan MSDS dari asam salisilat atau salicylic acid dengan nomor produk A strip 2187 dengan rumus kimia HOC6H4COOH. Dan di sini ada informasi terkait identifikasi bahaya, yaitu kontak kulit menyebabkan iritasi dan kemungkinan luka bakar jika kulit basah ataupun lembab. Lalu peka cahaya dan kelembapannya sensitif, mungkin berbahaya jika tertelan dan dapat menyebabkan efek sistem saraf pusat atau efek reproduksi dan janin. Lalu sebagai penyebab pencernaan dan iritasi saluran pernafasan. Lalu yang kedua ada informasi terkait penanganan dan penyimpanan, yaitu ganti pakaian yang terkontaminasi dan penggunaan krim pelindung kulit dianjurkan, serta cuci tangan setelah bekerja dengan bahan tersebut. Lalu kondisi penyimpanan harus tertutup rapat dan kering. Lalu suhu yang dianjurkan dalam penyimpanan adalah di bawah 30 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada tata cara pertolongan pertama, yaitu segera panggil dokter. Lalu jika yang terkontaminasi adalah kulit, segera tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi. Lalu bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Lalu jika yang terkontaminasi adalah mata, maka bilaslah dengan air yang banyak dan segera hubungi dokter mata. Lalu jika yang terkontaminasi adalah pernafasan, maka hiruplah udara yang segar dan panggil dokter. Lalu jika tertelan, maka segera beri korban minum air putih 2 gelas paling banyak dan periksakan kepada dokter. Lalu di sini ada tata cara penanggulangan tumpahan, yaitu hindari penghisapan debu, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilisasi memadai, dan evakuasi dari daerah yang bahaya. Lalu amati prosedur darurat, hubungi ahli, dan jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Lalu di sini ada informasi lain, yaitu jika tertelan sangat berbahaya dan juga bisa menyebabkan kerusakan mata yang serius. Lalu di sini ada akut dan kronis, karena menimbulkan kerusakan pada sistem cerna dan bisa menyebabkan mual, muntah, nyeri lambung, dan pening. Lalu target organnya adalah ginjal, sistem saraf pusat, dan pankreas. Lalu di sini ada contoh dari produk salicylic acid dengan konsentrasi rendah dari serum Avoskin dengan konsentrasi 2%. Karena konsentrasi yang baik digunakan pada manusia adalah 0% sampai 2%. Jika lebih dari itu, kita harus di bawah pengawasan dokter atau dapat anjuran dari dokter. Dan untuk memakai produk salicylic acid dengan 2% ini pun kita harus berhati-hati dan sesuai prosedur, karena ini berbahaya dan dapat menyebabkan iritasi kulit jika pemakaiannya salah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asam klorida atau HCl, di mana yang pertama terdapat nomor produk yaitu A1050A dengan nama produk hydrochloric acid dengan rumus kimia HCl dan CAS 764-01-0 dalam kurung mixture. Yang pertama ialah identifikasi bahaya, di mana asam klorida ini dapat menyebabkan iritasi dan terbakar, berbahaya jika tertelan, hindari uap ataupun asapnya, gunakan dalam ventilasi cukup, hindari kontak dengan mata, kulit, atau pakaian. Cuci tangan sampai bersih setelah memegang, lalu simpan rapat-rapat. Kemudian terdapat penanganan dan penyimpanan, di mana segera ganti pakaian apabila terkontaminasi dengan asam klorida tersebut. Yang selanjutnya, gunakan krim pelindung kulit yang dianjurkan, mencuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut, lalu kondisi penyimpanan dalam wadah yang tidak mengandung logam. Kemudian terdapat tata cara pertolongan pertama. Pertolongan pertama yaitu panggil dokter. Yang kedua, apabila mengenai kulit, segera membasuh kulit dengan air paling sedikit 15 menit setelah membersihkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Membersihkan secara menyeluruh pakaian dan sepatu sebelum digunakan lagi. Yang selanjutnya, apabila terkena mata,
membasuh mata dengan air selama 15 menit, membuka tutup pelupuk mata beberapa kali, dan mencari pertolongan medis. Selanjutnya, apabila yang terganggu pernapasan, segera mencari udara segar. Apabila jika tidak bisa bernafas, memberikan pernapasan buatan. Jika masih sulit bernafas, memberikan oksigen. Kemudian, apabila tertelan, memberikan beberapa gelas susu atau air. Akan terjadi beberapa kali muntah, akan tetapi jangan dipaksakan jika memasukkan apapun ke dalam mulut orang yang tidak dalam sadar. Kemudian, yang keempat, terdapat tata cara penanggulangan tumpahan, yaitu jangan menghirup uap-uap, aerosol, evakuasi dari daerah bahaya, mengamati prosedur darurat, menghubungi ahli, menyerap tumpahan dengan lap basah, kemudian meletakkan dalam tempat sampah kimia, lalu menetralkan dengan basa lemah. Adapun contoh dari asam klorida tersendiri ialah terdapat di dalam laboratorium, yang mana kandungan dari asam kloridanya itu sendiri bervariasi antara 10 sampai 40% dan rata-rata 33% yang digunakan. Di sini saya akan membacakan MSDS dari anhidrida asetat. Nomor produk SLA1693. Nama produk asetit anhidrid. Rumus kimia C4H6O3. RTECS AK1925000. CAS 108-24-7. Yang pertama ada informasi terkait identifikasi bahaya. Cairan dan uap mudah menyala, berbahaya jika tertelan, menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata, fatal jika terhirup, jauhkan dari panas atau percikan, atau api terbuka, atau permukaan yang panas. Kenakan sarung tangan pelindung, atau pakaian pelindung, atau pelindung mata, atau pelindung wajah. Yang kedua ada informasi terkait penanganan dan penyimpanan. Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Jangan sampai produk mengalami kontak dengan air. Yang ketiga ada informasi lain. Terpapar berlebihan dapat menyebabkan sanasi terbakar, batuk, mangi, radang tenggorokan, napas tersengal, kejang, peradangan, dan edema laring. Peradangan dan edema pada bronkus, pneumonitis, edema paru. Bahan ini sangat merusak jaringan pada selaput lendir dan saluran pernapasan bagian atas, mata, dan kulit. Yang keempat, ada informasi terkait tata cara pertolongan pertama. Saran umum, pemberi pertolongan harus melindungi dirinya. Tunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat. Kulit. Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Segera panggil dokter. Selanjutnya, jika bahan terkena mata, maka bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Lalu, jika bahan terhirup, maka hirup udara bersih, segera hubungi dokter. Jika napas terhenti, segera berikan pernapasan buatan secara mekanik. Jika perlu, berikan oksigen. Selanjutnya, jika bahan tertelan, maka beri air minum kepada korban, paling banyak 2 gelas. Hindari muntah karena akan beresiko perforasi. Selanjutnya, segera panggil dokter dan jangan mencoba menetralisir. Info selanjutnya yaitu ada tata cara penanggulangan tumpahan. Jangan menghirup uap-uap, aerosol, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, jauhkan dari panas dan sumber api, evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat dan hubungi ahli. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembar MSDS dari benzena dengan nomor produk A1012 dengan rumus kimia C6H6 CAS 71-43-2. Dengan identifikasi bahaya, cairan ini mudah terbakar, dapat menyebabkan kerusakan genetik, dapat menyebabkan kanker, cairan dan uap amat sangat mudah menyala,
Mungkin fatal apabila tertelan dan memasuki saluran atau jalan udara, menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan iritasi mata yang serius, dan menyebabkan kerusakan organ atau darah melalui paparan yang lama. Penanganan dan penyimpanan benzena ini adalah dengan mengenakan pakaian pelindung, jangan menghirup zat atau campuran tersebut, menghindari terbentuknya uap atau aerosol, menyimpan di dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi yang baik, menjauhkan dari panas dan sumber api, menyimpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai wewenang. Adapun tata cara penolongan pertama dengan saran umum menunjukkan lembar data keselamatan ini kepada dokter yang merawat. Apabila terkena kulit, menanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, kemudian membilas kulit tersebut dengan air atau pancuran air. Kemudian memeriksakan ke dokter. Apabila terkena mata, membilas dengan air yang banyak, kemudian menghubungi dokter mata dan lepaskan lensa kontak. Apabila terkena pernapasan, menghirup udara segar dan segera untuk memanggil dokter. Apabila tertelan, memperhatikan jika korban muntah, resiko pengeluaran, jaga agar aliran udara tetap bebas, kerusakan paru-paru mungkin terjadi setelah pengeluaran muntah, segera untuk memanggil dokter. Adapun tata cara penanggulangan tumpahan, jangan menghirup uap-uap aerosol, evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat, kemudian menghubungi ahli, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan, resiko ledakan. Informasi lainnya yaitu setelah terserap, agitasi, euforia, sakit kepala, pening, ombrasion, kecapean, gangguan CNS, narkosis, pertahanan saluran pernapasan, setelah masa laten, perubahan komponen sel darah, hemolisis, bahan ini harus ditangani dengan penanganan yang khusus. Beberapa senyawa turunan dari benzena ini dan kegunaannya. Ada beberapa banyak, yaitu contohnya ada toluena yang digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuang TNT. Ada juga stirena, yaitu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Dan juga ada benzaldehyda yang digunakan sebagai zat pengawet serta bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang khas, dan masih banyak senyawa turunan dari benzena lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.